Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast LKPI Tribakti, ruang bincang santai tapi penuh makna. Kali ini kita hadir dengan episode yang sangat spesial untuk memperingati Hari Kesehatan Mental Nasional. Hari ini kita beruntung sekali karena telah hadir bersama kita narasumber yang sangat inspiratif yang juga merupakan pembicara dalam acara seminar Hari Kesehatan Mental Nasional di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Beliau adalah Mas Danang Setiobudi Baskoro, seorang pakar di bidang kesehatan mental yang memiliki pengalaman luas. Selamat datang Mas Danang. Terima kasih Mbak Alfi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama kami di podcast LKPI Tribakti. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, cukup panas tapi semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah. Tadi OTW dari mana ini? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Perjalanan lancar ya? Perjalanan alhamdulillah lancar karena kan lewat tol ya. Iya. Pagi tadi jadi semuanya lancar. Alhamdulillah lancar. Oke, kali ini kita mau membahas tentang terkait Hari Kesehatan Mental Nasional. Oke. Untuk pertanyaan pertama, boleh dikenalkan secara singkat dulu kesehatan mental itu bagaimana? Oke, ini kesehatan mental ini kan sebenarnya sudah mulai digaungkan ya di media sosial, di mana-mana sudah mulai digaungkan. Tapi saya mungkin akan rangkum aja. Jadi kesehatan mental itu ketika kita bisa merasakan emosi yang positif, itu yang pertama. Emosi negatif mungkin iya, tetapi yang lebih dominan adalah emosi positif. Yang kedua itu ketika kita bisa berfungsi, itu penting tuh. Jadi kalau kita itu nggak bisa berfungsi, nah kemungkinan kesehatan mental kita nggak baik-baik saja. Berfungsi dalam keseharian. Nah, yang ketiga itu ketika kita bisa bergabung dalam komunitas. Kalau kita sudah mulai tidak tertarik bergaul, ngobrol-ngobrol kayak gini, nggak mau nyapa temennya, sukanya di kamar terus, nah itu ciri-ciri tidak sehat mental. Jadi kesehatan mental itu sama sebenarnya dengan kesehatan psikis ya. Kesehatan mental itu juga ada kalanya dia turun, ada kalanya dia sedang, ada kalanya dia sehat. Tapi bagaimana kita menyadari kesehatan kita itu ada di mana, bagaimana meningkatkannya, itu menjadi penting dan kita lagi obrolin nih sekarang ya. Iya. Oke, baik. Lalu seperti apa individu dikatakan sehat secara mental itu? Ya, seperti yang saya bahas tadi. Sehat mental itu ketika kita tuh bisa ngerasain emosi positif. Jadi kalau kita bisa ngerasain damai, makannya itu enak gitu kan. Kalau kita makan sama tempe aja, sama nasi aja, sama kecap itu enak gitu. Itu kemungkinan kita bisa dikatakan sedang ada di kondisi sehat mentalnya. Yang kedua bisa tidurnya nyenyak. Ya, tidur tuh nyenyak gitu. Itu indikasi kalau kita sehat mental. Dan yang ketiga, ketawanya itu lepas. Jadi enggak ketawa tapi nggak ada senangnya, tapi ketawanya itu lepas, enak gitu ya. Nah itu berarti merasakan emosi yang positif. Tapi ada nih Mas Danang, yang dia tuh tertawa lepas tapi sebenarnya menutupi, kan biasanya gitu ya? Kan kayak gitu, iya. Jadi sebenarnya dia apa nih? Nggak senang atau nggak bahagia, tapi dia menutupi ketidakbahagiaan itu dengan ketawa. Iya, dengan tertawa yang sangat lepas begitu. Berarti itu juga masalah ya? Itu masalah dan banyak juga gangguan-gangguan jiwa itu yang gejalanya ketawanya lepas. Iya. Tapi sebenarnya bukan ketawa karena bahagia, tapi ketawa karena nggak bisa ditahan aja. Iya. Ada halusinasi, ada gangguan-gangguan berpikir. Saya kan mahasiswa ya Mas Danang ya. Gimana sih supaya mahasiswa atau individu itu bisa merasa damai dengan kondisi lingkungan yang toksik? Kalau di Malpi nih lingkungan toksiknya kayak apa nih? Ada nggak lingkungan toksiknya di sekitar? Ya mungkin kayak circle gitu, Apa tuh? Kayak berkelompok, iya bergeng-geng gitu. Oke. Jadi circle yang bukan circle kita, yang membuat kita nggak nyaman gitu ya? Iya betul. Itu yang dinamakan toksik gitu ya? Iya. Kadang-kadang kita tuh menganggap orang lain itu toksik.
Tapi kadang-kadang juga, nggak jarang juga, kita yang nggak bisa beradaptasi. Atau kita belum bersahabat sama dia. Sehingga sikap-sikapnya itu tidak bersahabat sama kita. Jadi musuh itu kan sebenarnya adalah sahabat yang belum jadi, Pak. Bisa jadi kan? Iya. Karena kita nggak bersahabat, akhirnya dia nggak sesuai dengan selera kita dan kita anggap toksik. Tapi yang toksik beneran maksudnya, lingkungan yang benar-benar mungkin tidak sesuai norma, terus kita udah baik-baik, tapi tetap disalah-salahin. Nah itu mungkin toksik yang beneran ya. Nah kalau memang lingkungannya seperti itu, maka ya kalau bisa kita hindari, kita hindari. Tetapi kalau kita nggak bisa hindari karena itu adalah lingkungan yang setiap hari kita harus di situ. Iya. Kalau kita menyerah pada lingkungan itu, maka apa pendapat mereka atau mungkin perlakuan-perlakuan mereka itu akan meninggalkan jejak dalam diri kita yang akhirnya menjadi konsep diri kan, menjadi self image kan, itu juga bahaya. Jadi kita perlu untuk membatasi interaksi kita dengan mereka agar mereka juga mereka juga tahu kalau kita tuh memberikan jarak. Iya. Dan yang kedua adalah jangan sampai apa yang mereka lakukan itu membuat kita memandang kita seperti apa yang mereka pandang. Misalkan mereka memandang kita adalah sebagai orang yang buruk, tidak bisa perform dan sebagainya gitu ya, atau kuper. Jangan sampai kita memandang diri kita juga seperti itu. Yang ketiga, cari lingkungan alternatif. Itu poinnya. Jadi kalau kita nggak diterima di lingkungan toksik itu, kita harus beranggapan bahwa lingkungan yang toksik itu tadi bukan satu-satunya lingkungan yang kita bisa akses. Ada kelompok-kelompok lain yang itu positif kayak UKM, terus teman-teman yang ada mungkin di komunitas-komunitas agama, ya kan, keagamaan dan seterusnya. Itu adalah komunitas-komunitas atau circle-circle yang kita bisa masukin. Yang mereka punya norma, value, yang itu saling support satu sama lain. Gitu. Jadi jangan sampai kita ada di suatu lingkungan yang nggak menghargai kita, sehingga membuat kita nggak menghargai diri kita sendiri. Masalah itu. Iya, masalah sekali. Karena kan banyak ya mahasiswa itu yang seringkali tertekan gitu, apalagi kalau semester akhir kan, masalah kayak proposal, skripsi, itu gimana mengatasinya? Biasanya kan juga masalah bikin mereka jadi nggak menjaga kesehatan, mental juga terganggu, itu gimana? Selalu ingat quote nih, atau selalu ingat proses posisi ini. Masalah itu sederhana, yang rumit orangnya. Masalah itu apa? Sederhana. Yang rumit orangnya. Jadi sebenarnya skripsi kalau mau cepat selesai kerja. Iya. Kalau dimarahin gimana nih, Mas Endang, kan sakit hati. Ya kerjakan. Sakit hati, ya tetap aja kerjakan gitu loh. Karena kita sakit hati, akhirnya kita nggak mau ketemu sama dosen itu. Karena kita sakit hati, kita ruminasi dengan sakit hati itu, akhirnya leye-leye, mikirin hal yang buruk-buruk, ketunda semua. Jadi, gimana caranya agar kita bisa menyelesaikan skripsi atau menghadapi hambatannya? Selesaikan. Problem solving. Bukan berfokus pada masalah, fokus pada solusi. Oke. Lalu ada menurut Mas Dana ini gimana cara-cara praktis biar mahasiswa ini bisa menjaga kesehatan mentalnya dalam sehari-hari itu? Oke. Sama dengan kesehatan tubuh, Mbak. Oke. Kalau saya kasih pertanyaan sama Mbak. Kalau kita rasanya nggak enak, terus ternyata haus, apa yang harus kita lakukan? Minum. Oke, minum ya. Kalau kita lapar, makan. Lemes karena lapar. Kalau kita ngantuk, tidur. Oke, good. Pertanyaannya adalah, kalau kita minum, kalau kita haus, kalau kita tahu kita harus minum, pilih mana? Pilih air putih atau minuman bersoda yang manis, yang itu dingin? Air putih, kalau saya. Iya. Kalau Anda. Tapi kalau pinginnya seger, enak, minum mana? Yang es. Es bersoda manis, benar ya? Betul. Oke, good. Jadi kalau kita milih air yang bersoda dan manis yang dingin tadi kan enak. Ketika kita haus kita minum enak gitu kan. Iya. Tetapi kalau itu dilakukan terus-menerus akan merugikan kesehatan kita. Sama dengan kesehatan mental. Kalau kita menghadapi skripsi misalnya, kita galau karena dimarahin sama dosen, karena dicoret-coret banyak. Apa yang harus kita lakukan? Gitu kan? Ya kita lari aja, nggak usah ngerjain. Enak nggak? Enak banget, nggak usah bertugas seperti itu.
nggak usah pusing-pusing gitu. Apa yang terjadi dalam jangka panjang? Sakit kan pasti. Iya. Jadi penakut, skripsi nggak kelar-kelar, masalah tambah numpuk. Enak nggak ngelakuin itu? Awalnya enak, tapi lama-lama nggak enak. Apa yang harus dilakukan? Kalau tadi metaforanya minum air putih. Air putih enak nggak? Nggak enak. Tapi ketika kita haus benar juga agak-agak enak, gitu kan? Iya. Ketika kita dimarahin dosen, apa yang harus dilakukan? Diterima. Ngerjain skripsi, kerjain. Iya. Nah, artinya di situ kita harus fokus pada solusi yang real, gitu. Dan kalau kita berfokus pada solusi yang real, maka kita akan sehat mental. Kalau kita berfokus pada ego, pokoknya enak aja, minum aja yang enak atau kayak gitu ya, metaforanya, atau ya wes yang penting enak sama ego. Ya lama kelamaan kita akan menjadi lemah untuk menghadapi rasa sakit itu. Itu yang membuat kita akhirnya menjadi tidak sehat mental. Ya, termasuk ya, istirahat yang cukup itu juga menjaga kesehatan mental bisa dengan cara itu. Ya, sebenarnya psikologi itu kan kita melihatnya oh itu jiwa nggak bisa kelihatan. Tapi sebenarnya psikologi atau perilaku kita atau perasaan kita sebenarnya banyak dipengaruhi apa? Dari mana dia berasal? Dari diri kita sendiri. Di mana organ apa? Organ kepala, otak. Otak kan? Iya. Nah, menurut Anda, menurut Mbak Arfi, otak itu tubuh atau bukan? Organ ya, tubuh kan? Iya, tubuh kan? Organ tubuh kan? Iya. Berarti dia ada fisik kan? Iya. Nah, kalau fisik berarti harus dikasih nutrisi, dia harus tidur, istirahat, ya kan? Dia harus belajar untuk dia lebih kuat dan seterusnya. Sama dengan otot, kalau dilatih dia akan makin kuat terhadap stres. Maka otak juga sama. Jadi kalau mau sehat mental, kita harus jaga kesehatan dan juga latihan biar makin kuat. Kalau ada masalah, segera diselesaikan, jangan nunggu nanti. Dan kalau ada masalah yang berat, bisa ke psikolog. Kalau sudah gangguan, bisa ke psikolog, sama dengan sakit fisik, karena otak juga fisik. Iya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir. Oke. Jadi harapan dan pesannya Mas Danang ini buat para mahasiswa dalam rangka Hari Kesehatan Mental Nasional ini gimana? Oke. Jadi negara kita butuh generasi muda yang sehat. Betul. Yang itu adalah fondasi dari kemampuan-kemampuan yang lain sehingga dia menjadi orang yang cemerlang dan bisa memajukan bangsa. Beberapa belas tahun lagi kita akan menghadapi Indonesia emas, di mana bonus demografi akan kita dapetin. Bagaimana kalau misalkan bonus demografi itu dipenuhi oleh orang-orang yang kurang sehat mental, menjadi beban negara, dan akan tidak maju gitu, perkembangan ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu, anak-anak muda zaman sekarang tidak hanya fokus pada kesehatan fisik atau mungkin hanya finansial atau kehidupan yang mungkin berkaitan dengan materi, tapi basic dari semua itu adalah kesehatan jiwa. Karena mindset adalah aset. Tanpa mindset yang baik, maka kita nggak bisa kemana-mana sebenarnya. Mungkin kita kalau sakit fisik masih bisa berobat ke rumah sakit, bisa didukung oleh orang-orang, keluarga. Tapi kalau kita sakit jiwa, siapa yang mau nengok kita kan nggak ada. Berarti sebenarnya yang lebih penting lagi dari semuanya adalah kewarasan kita, kesehatan jiwa kita. Jadi selalu perhatikan langkah-langkah kita, jangan keluar dari batasan, jangan keluar dari norma-norma, jangan keluar dari tuntunan agama, karena agama dibuat agar hidup manusia terarah, teratur, dan tentu saja sehat dan bahagia. Kira-kira begitu sih. Oke. Sangat luar biasa ya. Terima kasih banyak Mas Danang atas insight dan waktu yang diberikan bersama kami hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menginspirasi teman-teman pendengar untuk lebih peduli tentang kesehatan diri sendiri maupun orang-orang sekitar. Bagi kalian yang merasa membutuhkan bantuan atau dukungan, ingat, pokoknya jangan sendiri. Kalian tuh nggak sendiri gitu loh. Kalian bisa jangan ragu untuk bercerita ke teman, keluarga, atau yang lebih profesional. Gitu. Sekali lagi terima kasih Mas Danang, terima kasih banyak, dan seluruh pendengar setia podcast LKPI Tribakti. Jangan lupa untuk like, share, dan komen untuk episode-episode yang lebih menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Jaga kesehatan baik fisik maupun mental. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.